secara ringkas ya tentang isim mu'rab. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang isim mabni. Baik, apakah itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan walaupun diletakkan pada posisi yang berbeda dalam suatu kalimat. Jadi dia nggak pengaruh. Diletakkan dimanapun, keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan. Contohnya, untuk memperjelas definisi ini, misalnya kita ambil contoh, hadza jadidun. Ini baru ya. Kata hadza kita ambil contoh sebagai pengganti dari kata alkitab pada isim mu'rab ya. Hadza jadidun. Kemudian kalimat yang kedua, qara'tu hadza. Kemudian fi hadza qisasun. Nah, fokus kita pada kata hadza. Kita perhatikan. Hadza di sini dia tidak mengalami perubahan keadaan akhirnya walaupun diletakkan pada tempat-tempat yang berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya hadza adalah termasuk kelompok isim mabni. Kenapa? Karena tidak mengalami perubahan keadaan akhirnya. Berbeda kasusnya dengan contoh yang di atas. Contoh Alkitab, dia bisa mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, maka dinamakan isim mabni. Baik. Tentunya, jumlah dari isim mabni dan isim mu'rab itu lebih banyak isim mu'rabnya. Ya, oleh karena itu kita untuk mengetahui ini termasuk isim mu'rab atau isim mabni, maka perlu kita ketahui macam-macam isim mabni. Sehingga kalau tidak termasuk dari kelompok ini, kita bisa tebak bahwa isim tersebut termasuk dalam kelompok isim mu'rab. Baik, sekarang macam-macam isim mabni. Kelompok yang pertama adalah dhamir. Contohnya anta, nahnu, huwa. Ya, kita tentunya sudah hafal ya, dhamir-dhamir, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Itu semuanya termasuk kelompok isim mabni. Kenapa? Karena termasuk dhamir. Jadi, anta di sini nggak boleh kita rubah menjadi apa? Antu atau anti. Loh, kok anti ada? Ya ada, tapi kenapa? Tapi maknanya sudah berubah. Sehingga isim mabni di sini dia tidak dapat mengalami perubahan keadaan akhirnya. Baik, kemudian kelompok yang kedua yaitu isim isyarah. Kita juga telah belajar tentang isim isyarah. Contohnya misalnya hadihi, haulai, dzalika dan seterusnya sudah dihafal tentunya ya. Ini termasuk kelompok isim mabni. Baik. Untuk kelompok selanjutnya yang termasuk kelompok isim mabni adalah al-ismu al-mausulu, isim mausul. Kita juga telah hafal, yaitu alladzi, allati, alladzina dan seterusnya. Ini pun termasuk kelompok dari isim mabni. Ya, secara umum ya, isim mausul ini termasuk dari kelompok isim mabni. Nanti ada ya, bahwasanya isim mausul itu ada isim tertentu dari isim mausul dia mu'rab ya. Tapi di sini supaya mudah pembahasannya kita katakan isim mausul itu dia termasuk kelompok dari isim mabni. Baik, kemudian kelompok yang keempat yang termasuk kelompok isim mabni yaitu ismul istifham. Apa maknanya? Yaitu kata tanya. Jadi kata tanya dalam bahasa Arab itu dimasukkan ke dalam kelompok isim mabni. Jadi keadaan akhirnya tidak bisa mengalami perubahan. Contohnya misalnya man, ya, aina, kaifa, man artinya siapa, kata tanya ya, aina di mana, kemudian kaifa bagaimana. Ini semuanya termasuk kelompok isim istifham. Sehingga dia tidak mengalami perubahan keadaan akhirnya. Walaupun diletakkan di dalam tempat yang berbeda dalam suatu kalimat. Baik, kemudian yang kelima yang masuk ke dalam kelompok isim mabni adalah isim syarat. Isim syarat namanya ya kata syarat.
Ya, kata syarat. Contohnya misalnya man, siapa saja. Mata, kapan saja. Ma, apa saja. Ini isim syarat. Demikian pula dia tidak mengalami perubahan akhir. Baik, itulah beberapa kelompok dari isim mabni. Selanjutnya kita perlu perhatikan. Di sini ada catatan yang patut kita perhatikan. Baik, catatan yang pertama, bahwasanya dhammah merupakan ciri pokok isim marfu. Fathah merupakan ciri pokok isim mansub. Dan kasrah merupakan ciri pokok isim majrur. Kenapa dikatakan ciri pokok? Karena nanti ada beberapa ciri-ciri cabang. Ya, ada beberapa ciri-ciri cabang. Tidak semua isim marfu itu ditandai dengan dhammah. Demikian pula tidak semua isim mansub itu ditandai dengan fathah. Dan demikian pula tidak semua isim majrur itu ditandai dengan apa? Kasroh. Ada pembahasannya tersendiri. InsyaAllah di akhir dari pertemuan kita kali ini akan kita sebutkan ciri masing-masing dari isim marfu, isim mansub maupun isim majrur. Baik, kemudian catatan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu bahwasanya ada beberapa kelompok isim yang perubahan keadaan akhirnya tidak ditandai dengan perubahan harokat, akan tetapi dengan perubahan huruf. Contohnya gimana? Misalnya kita perhatikan contohnya muslimuna. Muslimuna ini bentuk isim marfu. Mansubnya bagaimana? Muslimina. Untuk majrurnya juga muslimina. Nah, dia tidak mengalami perubahan harokat, akan tetapi kita lihat dia perubahannya, i'rabnya ditandai dengan perubahan huruf. Sehingga muslimuna cirinya kita katakan ciri rofaknya, ya, ciri dari isim marfu'nya dengan huruf wawu. Demikian pula untuk muslimina bentuk mansubnya dia ditandai dengan huruf apa? Ya. Demikian pula untuk isim majrurnya muslimina dia sama ya, ditandai dengan huruf ya. Nah, demikian ya tentang beberapa catatan yang cukup penting yang patut kita perhatikan.